Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa'aqulu mongko ngucap sapa ingsun wa billahi lan iku kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi pitulung inna awwalama sak temene kawitane perkara ya tanabbah kang ngileng-ileng utawa nginjen-nginjen hu ing ma sapa al-abdu kawula lil ibadati maring ibadah wa yatajarradu lan jungkung sapa abad. Jungkung itu pokoknya memprioritaskan ya, muhung atau cuma itu ya, memprioritaskan lah intinya gitu. Lisuluki thoriqiha maring ngambah dalane ibadah, bi khotrotin kelawan pengunek-unek utawa krentek samawiyatin kang bangsa langit minallahi saking Gusti Allah wa taufiqin lan pitulung khosin kang khusus ilahiyin kang bangsa pangeran ilahin kang wa utawi taufikin khosin iku al makna kang den karepake bikaulihi kelawan dawi Allah subhanahu halimu suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Afaman ana toh mongko utawi wong syaraha kang madangake sapa Allah Gusti Allah madangake sadrahu ing dadane man lil Islami maring Islam fahuwa mongko utawi sadr iku ala nurin ing atase nur cahaya
atase cahaya, mir rabbihi saking pangerane man, mir rabbi saking pangerane man. Sampai situ dulu. Mu'allif mengatakan fa'aqulu wa billahi taufiq. Jadi beliau Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa dengan Allah beliau meminta pertolongan, karena Allah lah dat wali taufik yang mempunyai pertolongan. Maka ketika seperti itu, sesuatu yang kemudian menjadi peringatan buat kita semua, buat hambanya, ya, maka ketika kita bergantung kepada Allah, kita yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah, maka hal yang pertama menjadi prioritas adalah seorang abad atau hamba yang kemudian mengikuti jalannya ibadah itu tadi. Jadi dia akan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, ya, sesuai dengan aturannya tentunya, dan itu muncul dari khotrotin samawiyatin, dari unek-unek yang datang dari langit. Ya, kalau bahasa kita ya ilham gitu ya. Ya, dan memang begitu. Ya, ketika kita akan melakukan sesuatu kan berangkat dari hati, dari kerentek kemudian baru muncul tingkah atau perilaku, kan begitu. Nah, hal-hal yang baik itu pasti yang terkait, apalagi ini terkait dengan ibadah, dengan proses pengabdian, ketaatan kepada Allah, pasti munculnya ya ini khotrin samawiyah. Jadi kerentek, unek-unek keinginan dari langit, dalam arti adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pertolongan khusus yang tak ternilai, ya. Bukan berarti ketika yang lain juga tidak ditolong, tapi ini walaupun halus, tapi ini menjadi taufikin khosin, menjadi pertolongan yang khusus. Mungkin ketika kita terpepet secara ekonomi, kemudian kita berdoa, kemudian kita diberikan jalan, ya, itu belum ada seberapanya dinilai dengan keinginan kita, ya, untuk melakukan satu prosesi ibadah kepada Allah SWT, gitu. Ya. Karena ini dinamakan khusus, ya, khusus, ya. Kita dibimbing untuk bisa melakukan satu ibadah itu luar biasa, ya, nilainya. Ya. Itu pasti dapat taufik, ya, pertolongan khusus yang ilahiyin itu, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin setan kon sholat, nggak mungkin. Jadi hal-hal yang baik, kita bisa sedekah, bisa sholat, bisa baca Quran, itu pasti dari khotiratin samawiyatin, ya. Dan itu taufiknya khusus, ya, pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Jadi itu keluasan hati kita menerima syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita lapang, ikhlas melakukan, nah itu satu hal yang luar biasa. Berarti kita dapat pertolongan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Nah, khotiratin samawiyatin ini ya nurin min rabbih, itu cahaya Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dada kita, sehingga kita terperanjat, kita terdorong bisa untuk melakukan satu ibadah. Jadi barang siapa maka afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, ya, adakah seseorang yang
hatinya ya, diterangkan oleh Allah atau diluaskan oleh Allah ya, untuk Islam. Artinya dia ikhlas menerima Islam itu dulu ya. Jadi tidak berat ya. Bahwa alam nurin min rabbih, dia suatu hati yang seperti itu ya, itu adalah hati yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya, taufik khosin ilahin itu tadi, atau khotrotin samawiyatin. Nah, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya orang-orang yang dapat nurin min rabbi ini hidupnya tenang, karena orientasinya memang bukan dunia ya. Mereka tenang dalam kondisi apapun, tenang, ayem, tentrem gitu, nggak rumit dibuat pikirannya sendiri. Ketika kita memang terlalu memaksakan planning kita, ketika tidak tercapai ya pasti kita kecewa, mumet dan sebagainya. Yang buat sebenarnya kan kita sendiri yang buat standar itu. Ketika tidak tercapai yang pusing kita sendiri kan gitu. Padahal sebenarnya kalau dibahasakan Allah, kita ikhtiar ya maksimal ikhtiarnya, oke. Nah, maka ya insya Allah hati kita tenang. Oh, ini belum rezekinya kali ya gitu. Jadi tetap tenang. Wa asyara ilaihi kita. Wa asyara lan aw isyarah. Wa asyara lan aw isyarah ilaihi maring nur. Ilaihi maring nur, nur mir rabbih tadi. Sapa sahibus syar'i, wong kang duweni syariat. Sholawatullahi utawi piro-piro sholawati Allah, wassalamuhu lan salami Allah, iku alaihi muga tetep ing atase sahibus syara'. Ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa sahibus syar'i, faqala mongko dawuh sapa sahibus syar'i atau Kanjeng Nabi, innan nur, sak temene nur, idza dakhala iku nalikane mlebu apa nur, al-qalba ing ati, al-qalba ing ati, infasaha mongko dadi jembar apa qol, infasaha mongko dadi jembar apa qol, wang syaraha lan dadi padang apa qol. Nah, ini sesuai yang diisyarahkan Rasulullah sahibus syar'i salawatullah salamu alaih. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya nur ya, nur Allah, nur mir rabbih tadi, cahaya dari Allah kalau sudah masuk dalam hati, dalam dada seseorang ya, maka infasaha wang syaraha, hati itu akan menjadi luas dan terang. Nah ini tenang, yang itu membawa ketenangan kita. Wong tenang, orang tenang kan jadi mergo saka ati ini kan begitu ya, orang mergo saka duwite. Karena kan wong sing duit orang tenang banyak gitu kan ya, kelihatan menurut kita tenang, ternyata uripe ya tenang ya gitu. Tapi dari hati, dari hati. Nah itulah pentingnya ada manajemen kolbu gitu kan. Makanya banyak orang-orang kaya kadang-kadang stres, dia harus nyepi, kadang-kadang mencoba untuk sekarang banyak pesantren-pesantren yang menawarkan orang tua untuk weekend, dia beri ke pesantren untuk hanya ibadah, mungkin sehari dua hari tiap bulannya gitu, atau tiap minggunya gitu. Nah, itu dalam rangka untuk mencari ketenangan itu, untuk mencari nuri mir rabbih itu, ketenangan jiwanya. Ya, karena tidak semata-mata materi membuat orang tenang, kadang-kadang jadi bingung juga. Kakean duit malah bingung mau apa. Itu diantaranya. Jadi makanya penting sekali nur ini ada dalam
hati kita, agar supaya terasa luas dan terang. Ketika nur itu sudah ada dalam hati kita merasa luas dan terang, walaupun tidak kaya tapi merasa kaya, kan itu. Jadi tenangnya di situ, karena semuanya masalah perkara dipasrahkan kepada Allah, semua diambil hikmahnya. Kadang-kadang kalau kita otak ada dengan pikiran kita ya bergerak belakang, itu karpe kita menungsukan karpe sing enak baik gitu, nggak pernah diuji gitu ya, ora rekoso duitnya akeh karpe gitu ya, tapi ternyata ya itu tadi tidak hanya cukup seperti itu. Jadi perlu kita menikmati ibadah-ibadah yang bisa memberikan cahaya dalam hati setiap hamba, kan begitu. Itu yang akan membawa ketenangan ya. Kadang-kadang kita iri kepada orang-orang yang ya di kampung, jauh dari kota, bahkan terpencil, sangat sederhana. Kadang-kadang rumahnya saja miring mau roboh, tapi orangnya tenang, tenang ibadah. Itu kadang-kadang kita iri dengan mereka-mereka yang iri ya. Jadi ketenangan hidupnya, walaupun cuma punya sepeda ontel itu, tapi uripnya tenang itu kelihatannya, tidak pernah ada masalah. Itu dia, karena mereka sudah merasa punya Allah ya, merasa punya Allah ya. Hidup itu dibuat ketaatan. Mereka sadar bahwa hidup itu kan tidak selamanya. Wakilah lantin ucapake, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika ana toh iku keduwe mengkono-mengkono infasaha wang saraha ya Rasul, hal laka ana toh iku keduwe mengkono-mengkono infasaha wang saraha min alamatin iku saking alamat, saking tanda yu'rofu kang den weruhi dia kelawan alamat. Kemudian sahabat tadi yang pertama, ya Rasulullah, ada enggak tanda-tandanya orang yang hatinya luas dan saroh, atau orang yang dapat nurun min rabbi, itu tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Kan gitu. Bisa diketahui dari mana? Gitu. Ya karena ini samar ya. Ini orang dapat tenang itu dapat nur, apa orang dablek kan bisa berbeda itu. Dengan orang sing dablek masalah dablek baik. Jangan-jangan dablek ya dablek salate, dablek kemauan malah turu baik. Ya, tenang tapi dablek bukan nurun min rabbi kan gitu. Ya. Nah ini tanda-tandanya apa ketika seseorang mendapatkan nurun min rabbi yang membuat hati itu luas dan tenang itu tadi. Maka kemudian Rasulullah menjawab, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku al-tajafa ngetuhake, ngedohi ya, ngedohi boleh, ngetuhake boleh, ngedohi boleh, bukan ngidoi bukan ngidoi tapi ngedoi, menjauh gitu kan maksudnya ya. Antaril hurur saking dunya kang nipu ya. Wal ina tatilan bali ila daril khuludi maring omah kang langgeng. Wal isti'dad lan cawis-cawis, wal isti'dad lan cawis-cawis
lil mauti kedua kematian. Qabla nuzulil maut ing dalam sedurunge tekane pati. Sedurunge tekane pati. Nah, inilah tandanya ya, tandanya orang itu dapat nurul robbih itu ada dua. Ada dua kata Rasulullah. Bisa dilihat dari mana? Yaitu ketika dia orang ini berusaha untuk menjauh, ya menjauh dari dunia yang menipu, ya mataul ghurur, ad-dunya mataul, dunia itu adalah perhiasan yang menipu, gitu. Ya makanya orang tidak akan pernah puas dan bahagianya dengan dunia, ya karena memang kita sudah diperingatkan tapi orang andil baik, orang andil baik, itu kan gitu. Makanya banyak orang yang duitnya kayak makro mobil mewah, hidupnya kacau gitu ya, gak bahagia kan banyak gitu. Ya karena orientasinya dunia gitu. Ya sebenarnya kalau kita sadar kan ya insya Allah ya tenang baik uripe ya, tapi bukan berarti tidak ikhtiar. Kalau ikhtiar ya wajib kan gitu ya, ikhtiar ya wajib ya. Nah, tapi ketika apa yang diberikan Allah itu kita terima ya tenang kan begitu, kita tenang, jadi tidak pernah merasa tidak dipenuhi segala doanya, tidak seperti itu, karena Allah Maha tahu ya. Ya apa yang kita minta belum tentu diberi, karena ketika diberi jangan-jangan justru malah membawa kita tidak baik, tidak baik. Maka perlu kesiapan kita untuk menerima pemberian itu gitu. Yang tahu Allah kapan siapnya gitu. Itu yang pertama adalah kita bukan berarti tidak boleh punya dunia, boleh gitu kan. Tapi ketika kita menjauh dari dunia, maka dunia bukan tujuan utama kita, sehingga kita ya ayam, gitu. Kita juga ikhlas mengeluarkan kewajibannya. Misalnya kita kaya, ya di situ kita diwajibkan zakat. Ya terima uang ini perintah Allah syariatnya. Nih kalau yang enggak kan eman-eman. Nah, saya kira di 1 miliar zakatnya berapa juta itu? 2,5%. Nah, kalau dihitung kan akeh ya. Akeh. Tapi uang itu perintah agama Allah yang memerintahkan ya. Kita ya ikhlas aja, bahkan dikeluarkan bisa lebih dari itu, bukan hanya 2,5%. Tapi bagi orang yang berat, ya, yang berat kan gitu, hitungannya akeh. Maka kadang-kadang ada orang yang cerita ke saya. Jadi untuk menghindari itu ya, itu kejujuran mereka ya, saya punya jamaah cerita, Pak Ustadz boleh nggak saya mengeluarkan zakatnya tiap bulan gitu, tiap bulan biar enteng dan enggak di hati nggak terasa berat. Jadi kita kan sidik-sidik tapi kan tiap bulan gitu selama setahun, daripada ngurung akhir tahun udah akeh ya zakat tok 20 juta untuk zakat aja kadang-kadang berat kan, 20 juta dibayar uang kan gitu ya. Tetapi kalau mungkin 2,5 juta per bulan, nah itu mungkin lebih ringan kan gitu daripada setahun 1 juta dikasihkan orang misalnya, atau 20 juta. Nah, itu kan mereka yang mau jenenge manusia ya, ya pasti akan terasa berat. Tapi ketika per bulan setiap gajian atau setiap dapat ini dikeluarkan, kan itu akan lebih ringan, nggak terasa ya. Di akhir nanti bisa dia mengeluarkan bonus yang lebih dari kewajibannya itu, bisa seperti itu. Tapi kalau langsung kadang-kadang orang berat gitu. Siapa dulu pernah ya, zakat sampai berapa itu 3 miliar ya, saya puji ya, saya puji itu masuk di TV dulu kan, wah ditaruh meja uangnya banyak, orang antri itu kan, zakatnya tok 3 miliar, itu duitnya piro. Saya
saya puji itu kan dulu sempat ramai itu kan, ramai. Tapi sekali itu nggak tiap tahun ternyata ya. Iya, dulu sempat ramai itu kan di Toro Domojo itu. Zakat itu bisa 3 miliar, berarti baru 2,5%-nya itu. Berarti duitnya piro? Itu triliunan gitu ya. Itu diantaranya. Ya kadang-kadang kan ini berat itu ketika mengeluarkan zakat langsung misalnya wong sing sugih 3 miliar dikeluarkan itu kan berat kan, tapi ketika setiap bulan mungkin akan lebih ringan, ya walaupun kewajiban zakat kan amiyah ya setiap tahun sekali gitu. Sampai akan lebih ringan gitu ketika mereka ya kalau toh nanti alhamdulillah belum sampai tahunnya meninggal kan itu jadi ibadahnya jadi sodakohnya itu diantaranya. Itu syarat yang tanda yang pertama, indikator orang dapat nuri min rabbih itu yang pertama adalah mereka menjauh terhadap dunia yang menipu. Jadi bukan berarti tidak boleh punya kiai sing sugih, ulama, bahkan Rasulullah sendiri kaya itu. Rasulullah sendiri kaya. Ya, kalau beliau hanya mikir dirinya sendiri sebenarnya sudah enak ya. Khadijah itu 2/3 kekayaan Mekah itu punya Khadijah. 2/3 berarti hampir semuanya punya Khadijah kan gitu. Kalau cukup turu madang itu cukup lah. Gawe masuk gede. Belum Rasulullah itu maharnya saja berapa ratus unta itu. Iya, mahar menikah itu 200 unta ya atau berapa itu. Jadi ya memang kaya sebenarnya, tapi memang Rasulullah kan ya beliau yang sudah tahu surga neraka. Nah kita kan kerungu tok, ya percaya ya orang. Ya, kalau Rasulullah sudah langsung tahu, makanya beliau semuanya untuk surga kan gitu. Kalau kita kan jari-jari gitu kan. Nah, Rasulullah langsung di Isra Mi'raj kan tahu surga neraka, makanya beliau totalitas. Nah kita ya buat beberapa persen percaya nih yang di duit ya mana-mana. Nah gue dewi sih enak itulah. Jadi untuk sosial ya kamu kondisi kan gitu. Ya itulah Rasulullah ya memang itu kita bisa dicontohkan seperti sampai beliau wafat pun tidak meninggalkan uang sepeser pun, habis semua. Itu diantaranya. Padahal dulunya kaya raya. Itu diantaranya. Ya kita jangan-jangan malah tidak pernah seperti itu ya, kita hanya berpura-pura untuk Islam gitu. Itu diantaranya. Makanya memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, semuanya perlu belajar. Kemudian yang nomor 2 tandanya adalah wal inabati ila daril khulud ya. Inabah itu ya kembali kepada jalan ke langgeng atau rumah yang langgeng, yaitu tadi orientasi ini yang pertama tadi ya, masuk yang pertama. Jadi menjauh dari dunia, hatinya yang dijauhkan bukan orangnya. Orang boleh punya apa saja, punya pabrik, punya kebun, punya apa saja boleh, tapi hatinya yang dijauhkan bukan orangnya. Hatinya yang dijauhkan biar tidak di hati. Maka cukup harta itu di tangan, jangan di hati ya, kalau di hati repot, keluarnya susah. Kalau di tangan keluarnya gampang ya. Tapi kalau harta dimasukkan hati keluarnya susah, iman gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah wal istidad lil maut. Nah ini yang memang perlu termasuk kita sekarang ini. Kenapa kita mau jadi guru, kenapa kita mau membantu pondok? Ya saya kira ya tujuannya kalau golek duit ya orang pas pira sih itu kan gitu ya. Kalau cari uang saya kira ya salah jalan kita gitu. Ya ini adalah termasuk istidad kita untuk akhiratil maut ya kita lah, karena ini akan menjadi jariah kita. Wong orang di duit ya bantune ilmu kan gitu ya. Dan ini termasuk salah satu cara cerdas ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mauti. Ada nanti yang akan menyusul untuk orang-orang yang beriman ya, siarkan
ilmu yang diajarkan, ilmu yang kita sampaikan kepada teman-teman belajar kita, kepada murid kita. Dan disitulah yang akan menjadi pahala jariah yang nanti akan selalu menyusul kita. Misalnya kita ngajari apa, kemudian dia diajarkan lagi kepada berapa orang, semakin banyak ya sebenarnya kayak multi level kan begitu, kayak multi level marketing itu. Jadi kita akan selalu mendapatkan itu, terus diajarkan lagi, kita dapat lagi, terus begitu. Nah, ini kesempatan kita ya sekarang ini, kesempatan kita ya mau kita dunia ilmu duit itu rapati sugih ya itu yang kita punya, kita amalkan apa yang kita bisa. Nah ya niatnya ditata. Nah makanya inilah istidad kita, persiapan kita ya ini ya. Persiapan kita ya ini untuk nanti kita undur berikutnya ya. Memang semuanya perlu ditata hatinya ya, karena ya kadang-kadang ya itu berat. Kita itu kadang-kadang kalau mendengar kematian ya benci ceritanya mati baik loh kan geting ya, padahal kan arep lakon gitu ya. Gitu biasanya manusia gitu, apa meneh sugih harus perlu cerita mati itu sengit kalau mau sugih kan kepengennya urip terus aja mati, oke sih tidak agak gitu ya. Tapi ternyata orang Indonesia, saya pernah mendengar dari seorang motivator gitu. Jadi ada perkumpulan wakil presiden sedunia. Ini wakil presiden ya, jenenge pernah jadi wakil presiden kan mesti sugih ya. Serandu-randu ini wakil presiden ya sugih kan gitu. Serandu-randu ini sugih wakil presiden ya. Itu sedunia kumpul, sedunia kumpul. Nah seorang motivator ini kemudian menyampaikan kepengen hidup berapa tahun, ada orang sugih. Ternyata mereka yang ketika dikatakan 90 tahun itu tidak banyak, hanya 2 orang yang tunjuk jari. Ketika 80 tahun agak banyak banyak, tapi paling banyak memang di antara 70 tahun. Artinya mereka sing sugih juga ora kepengin urip suwi ternyata gitu. Wis sing sugih yo apa-apa duwe gitu loh. Apalagi kita sing rapati duwe. Tapi biasanya sing awet malah sing rapati duwe. Sing awet tapi uripe. Ora mati-mati. Wis mriyang ora mati-mati, mati ra sida. Jadi ya begitulah. Ternyata kan mereka logika yang bicara, kalau semakin tua urip semakin repot dan merepoti uang kan begitu. Iya kan, sebab kita urip sampai 100 tahun malah tambah dosa ya, anaknya sing ngrumati gelem ora gitu semakin repot, merepotkan sana sini dan sebagainya. Dan itu memang rata-rata orang tua juga berpikir seperti itu. Apalagi orang tua itu lebih tajam nantinya. Dan kita dulu pernah punya orang tua yang ketika sehat itu belum mau ikut anaknya, ngerepoti anaknya nggak mau. Masuk orang tua saya sendiri, padahal KTP sudah tak Cilacap gitu kan, ya KTP-nya Cilacap, tak suruh di sini, ya nggak mau, ya, karena kalau merasa sehat nggak mau. Dan selalu bilang, aku besok nek mati ya sing hukumku ora usah lara gitu. Nggak usah sakit karena akan merepotkan orang ya. Permintaan kita kan begitu ya, jadi menorang repoti anaknya walaupun anaknya juga riku harus merepoti mulanya ya. Jadi beliau ketika sakit berada di dekat kita itu jadi orang karepe beliau ya karepe Allah kan begitu, untuk menguji kita kan itu, bukan karepe beliau. Kalau nggak kepengen sakit udah nggak pengen, jadi kepengen langsung meninggal aja gitu kan. Kepinginnya begitu ya, sampai saya pernah diundang itu orang dikon ndongake bacakan Yasin, lah wong saya sehat tapi kepengen mati, yang diundang kon ndongake dan cepet mati ya hanya mana padahal wong sugih lho, padahal wong sugih betul itu. Akhirnya tak bilangin lho Mbak, jenengan saya sehat kok malah iki lah janus jadi urip kayak wis ora ini gitu.
padahal orang sugih. Memang dia sakitnya jadi nggak begitu parah, tapi seminggu di rumah sakit ini, besok seminggu di rumah sakit sana, terus pindah-pindah. Orangnya kaya, anak-anaknya ya kaya, dan anaknya ya ikhlas juga gitu. Ya akhirnya tahu, mbah tuh jangan belum kok keliru, orang keliru dia bilang gitu. Mau sing liyane be kepengen urip dawan jenengan sing ya katakanlah saya sehat, justru jadi dikai kesempatan gue golek sangune mati gitu. Itu diantaranya. Ya orang tak dongake lah wong rumah kayak mati. Tambah tak dongake sehat dan jenengan. Pernah terjadi dan ini betul terjadi ya, saya ngalami. Itu diantaranya. Itu. Jadi ya itulah ya lika-liku kehidupan seseorang, ternyata ya memang ya, para orang tua itu ya rata-rata menghendaki ya tidak merepotkan anak-anaknya begitu agar langsung meninggal ya, dan memang ibu saya itu terkabul gitu itu terkabul begitu Rabu telepon saya ya telepon, dan ini sekarang ya Allah menjadi cikal bakal pesantren ini kan gitu. Hari Rabu telepon saya mau ke sini, saya rumahnya masih di situ ya, di depannya Pak Mingun itu ya, mau ke sini seminggu lagi sama ponaan gitu kan. Nah, istri saya lagi hamil yang siapa ya, Kia ya kalau ya salah, Kia ya, Kia itu mau ke sini gitu. Oh mbak, nah begitu kemisnya agak sesek itu, terus bawa ke rumah sakit. Itu sekali-kalinya masuk rumah sakit, nah, di usia yang 73 itu tadi ya, 73 tahun. Tapi masih sehat, sering tiap bulan kesini sendiri, ngobrol sendiri ya, sebelumnya biasa kesini gitu. Ya cuma setengah bulan sebelumnya karena ponakan saya jadi manten, saya di sana 3 hari sudah cerita, sudah ada apa itu sebenarnya mengarah ke sana, tapi saya nggak paham gitu. Waktu itu kan yang namanya orang desa, rumahnya kan ya itu yang rumah saya itu yang depan masjid itu kan ya, cuma dulu kan pakai kayu gitu kan kanan kiri ya, atasnya namanya sendirian di rumah itu kadang-kadang bocor ya, memang maklum ya, cuma sering perintah orang suruh benerin ya. Itu begitu saya ke sana 3 hari saya di rumah ya bareng tidur sama istri itu kan, orang tua ngomongnya itu rumahnya dibongkar gitu. Ganti yang kecil aja, yang rapet gitu, yang rapet tapi kecil gitu loh, yang nanti kok putu-putu nenek kumpul gitu buatan muat bang rapopok gitu, rapopok yang penting rapet cilik kayak gitu. Saya nggak paham itu, nggak paham itu terus ngomongnya gitu loh. Saya agak tapi kan mau yang maksud yang kalau keluarga saudara ibu saya paling barat kan, kalau lebaran bang pada kumpul kan gitu ya. Saya kira ini orang biasa, betul memang begitu. Setengah bulan kemudian ya, itu tadi saya dikabari, tapi saya bangga karena saya bisa nunggu langsung, dan bahkan satu-satunya anak mungkin yang saya bisa istilahnya menemani di saat akhir-akhir itu ya, karena sesakit kalau deteksinya jantung ya, tapi ya sekali-kalinya itu masuk rumah sakit gitu. Rumah sakit jam 10 saya kerja dari rumah sakit, saya izin setengah hari langsung berangkat itu saya masih pakai ya, karena kabarnya mendadak ya, pulang sampai Demak, rumah sakit umum Demak itu jam 10 ya, jam 10 itu memang masih gak sesak, bukan di ICU itu kayak sesak. Kemudian jam 12 itu semuanya normal ya, semuanya normal, sudah nafasnya, tensinya normal semua. Saya ayam gitu sambil ngobrol jam 3 malam, itu malam Jumat, berarti hari Jumat tidak dini hari itu. Nah tahu-tahu merem, itu suasananya hening semua karena perawat semuanya pada tidur ya, karena memang tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa ya, memang perawatnya ya tidur nyenyak ya, saya di samping ibu sambil, karena saudara juga tak suruh tidur juga, ada yang tidur di musola, ada yang gitu. Saya nungguni sendiri ya, karena saya yakin sudah normal ini dari sebelum jam 12 kan agak sesek gitu ya, tapi begitu jam 3 itu tahu-tahu matanya merem, dan itu tidak ada gejolak ini, maksudnya ada geronjang, ada apa gitu kan ya, saya di situ saya megang tangannya sambil cerita, karena memang
ibu saya itu lagi mulai semangat karena memang sudah tak daftarkan haji dan akan haji bareng saya gitu. Jadi artinya tak semangati, mbak, anu ya mbak, gitu sampai nanti 2018 kita haji bareng itu, semoga sehat. Kita semangati terus itu ya. Tahu-tahu ya jam 3 itu langsung merem gitu dan tidak ada gerunjal atau apa, nggak ada itu, sehingga suasananya hening, perawannya ya tidur semua. Begitu merem kok nggak ada napasnya. Terus saya gugah perawatnya itu untuk ngecek di pompa ya sudah memang meninggal gitu, dinyatakan meninggal. Nah itu jadi, itulah ya orang tua ya, artinya tidak mau merepotkan anaknya, dan itu doa orang tua saya terkabul. Dan saya juga baru paham, oh rumahnya Sumbungkar ini. Tapi begitu saya ambil hikmahnya berikutnya, oh memang ini rumah ini suruh menjadi cikal bakal pondok. Lihat dari modal uang haji ibu dikembalikan 25 juta karena dulu belum boleh diganti. 2013 itu lagi kencang-kencangnya ketat, jadi nggak bisa yang meninggal atau mengundurkan diri diganti, nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa diganti oleh ahli waris. Kalau dulu sama sekali, saya sampai masuk ke Kemenak sini, padahal saya banyak kenalan dengan Kemenak, nggak bisa karena pusat kendalinya. Ya akhirnya dikembalikan uang. Nah saya baru paham, oh ternyata ini ya kita dan teman-teman baru selesai bebaskan anak. Ya, jadi, ternyata memang ini ya skenario-nya harus begitu oleh Allah, sehingga akhirnya rumah Demak dibangun awal dari uang hajinya ibu itu yang 5 juta untuk haji amanah, yang 20 juta untuk membangun membawa rumah ke sini dan dibangun. Jadi cikal bakal pesantren gitu yang rumah saya. Ketika kita sadar, oh ternyata ini maksud skenario-nya Allah, ya ternyata ya awal-awalnya kita ya seolah-olah nggak terima gitu, nggak terima ini maksud saya meninggal gitu. Jadi ya dari kecil rekoso ya, dari kecil rekoso saya baru mau mulai hidupnya katakanlah cukup gitu, tahu-tahu orang tua kenapa nggak bisa menikmati ya. Kadang-kadang sedih, ya apalagi kalau sekarang tahu kita punya lembaga pendidikan seperti ini, orang tua kayak apa bangganya. Tapi saya yakin lebih bangga di sana ketika rumahnya dan hartanya itu kita pakai untuk pendidikan gitu. Artinya saya kira lebih bangga di sana. Saya kita ambil hikmahnya. Nah, makanya saya kemarin pukulan agak berat kemarin kayak berangkat haji, yaitu karena seharusnya bersama ibu tapi tidak bersama ibu. Sebenarnya agak berat ya, sering sedih di sana. Cuma terhiburnya karena saya jadi ketua rombongan, banyak disibukkan oleh saya harus ngatur ini itu dan sebagainya. Tapi ketika pas menyendiri itu teringat ya sedih gitu, karena harusnya bersama dengan ibu saya gitu. Apalagi kalau melihat orang tua itu saya sempat nangis kalau ada orang tua lewat, jadi teringat gitu, teringat harusnya ibu saya ada di sini bersama saya. Tapi nah itulah, tapi saya yakin lebih manfaat ketika mungkin Allah menguji kita ya, kalau kita bawa orang tua umroh, mungkin saya tidak jadi ketua rombongan juga, atau mungkin ya kita lebih berat keikhlasannya kalau sama orang tua. Jenenge wong tua kadang-kadang ya urung mesti gampang diatur gitu ya, mungkin Allah tahu ya. Sehingga orang tua diambil dulu dan kemudian justru lebih manfaat untuk mengawali pesantren. Dan ini cerita yang pesantren Sahabatul Quran saya kira gitu. Jadi skenario memang seperti itu ya, jadi lebih indah kalau kita ambil hikmahnya. Dulu belum paham ya, tapi begitu kesini, oh berarti dulu memang Allah begitu skenario nya. Alhamdulillah saya hatinya terkerentak begitu. Padahal rumah itu ditawar orang, kalau baru tak beli, tapi saya bersyukur enggak mau. Kemudian tak bawa, ini harus punya sejarah. Akhirnya makanya rumah kita bawa ke sini, kita paksakan bawa ke sini untuk model pesantren ya. Dan saya mohon doanya ini teman-teman semua, insya Allah nanti jam 4 saya harus berangkat
umroh bersama dengan rombongan. Mohon doanya semoga selamat dari berangkat sampai pulang dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan manasik umroh dan umrohnya jadi mabrur semoga. Ya, saya doakan semua teman-teman nanti juga pada saatnya diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Kita akhiri, kita lanjutkan besok Jumat depan berarti baik. Baik. Atau mungkin ada yang mewakili, monggo, ya apa-apa. Ya, untuk ya kalau untuk roti banyak ya tetap jalan. Atau mau diisi apa monggo lah nanti yang teman yang lain. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.